kalau di JJJ itu sebisa mungkin tuh kami tuh merangkul semuanya. Jadi tuh jangan sampai ada peserta yang ngerasa jalannya sendirian. Alasannya kenapa pengen ikut itu karena jadi salah satu distraksi ya, karena abis putus gitu dari hubungan sebelumnya. Ya cari kegiatan yang bisa bikin happy aja sih gitu. Jadi seneng gini Mbak, bersosialisasi. Soalnya dulu ketemu orang banyak itu ini ya males gitu Mbak. Jadi sekarang udah seneng gitu kalau ketemu banyak orang. Beberapa itu memang baru berjuang melawan trauma masing-masing kayak gitu. Terus stress release mereka ya jalan kayak gitu, ikut JJJ kayak gitu. Karena kan ketemu teman baru, terus kayak bisa ngelupain lah beban mereka sebentar kayak gitu. Halo, namaku Aswar, salah satu founder Jalan-Jalan Jajan. Kebetulan suaminya Mbak Manda. Keseharianku adalah atlet merangkai bricks. Halo, perkenalkan namaku Wati. Keseharianku adalah menjadi istri yang baik. Amin. Nama saya Dani. Keseharian saya kerja di rumah, ada usaha sendiri. Pertama kali ikut itu bulan Agustus tahun kemarin, ya 2023. Oke, perkenalkan nama aku Deva. Untuk kesehariannya, kalau sekarang sih lagi banyak solonya ya, karena aku habis selesai kuliah. Kami itu dulu sering sepedaan awalnya. Terus sering cari warung-warung yang kalau istilah anak zaman sekarang tuh hidden game. Dulu tuh awalnya dari kami tahu warungnya dulu, terus kepingin bikin rute di sekitar sana, terus bikin jalan-jalan jajan itu. Tadinya cuman kami share lewat sosmed pribadi kami, jadi kan kami sering jalan-jalan sore di kota gede. Terus awalnya cuman teman-teman sendiri yang mau ikut, terus udah sampai beberapa kali sama teman-teman, terus rutenya juga cuma di kota gede. Terus kami mikir, kenapa ya nggak kita buka buat umum aja, siapa tahu nanti ada teman-teman lain yang mau ikut. Terus makanya akhirnya kami sepakat bikin IG itu Jalan-Jalan Jajan. Iya, itu di edisi pertama itu masih teman sendiri. Nah, terus edisi kedua itu lumayan, teman ngajak teman kayak gitu kan. Nah, yang membludak itu di edisi ketiga. Jadi kebetulan kan ada sosmed Twitter juga kan waktu itu. Nah, terus dilalah di Twitter itu kok malah rame. Awalnya itu kan karena kami tuh sering nge-review tempat-tempat makan di Twitter. Jadi kami dulu tuh punya Twitter lama kami, namanya Peppa Plan Bookstore. Kami dulu jualan buku, terus sering nge-review makanan di sana. Terus kami tuh setiap habis jalan kaki tuh sering ngefoto, terus sering upload di Twitter itu. Terus kebetulan yang edisi ketiga itu, yang awalnya grup WA-nya cuman belasan orang, terus tiba-tiba membludak jadi 300-an orang tiba-tiba. Awalnya kan karena waktu dulu belum nemu format yang bagi kami pas, jadi 30 orang tuh semuanya tuh peserta baru. Cuman ternyata setelah sekali dua kali kami menggunakan format itu tuh energinya tuh lumayan terkuras habis. Karena kan kalau di JJJ itu sebisa mungkin tuh kami tuh merangkul semuanya. Jadi tuh jangan sampai ada peserta yang ngerasa jalannya sendirian. Jadi sebisa mungkin tuh kami juga kenalan, menjembatani teman-teman buat kenalan satu sama lain. Makanya kami tuh pengen efeknya tuh nggak cuma sekedar kenal di acara aja, tapi setelah acara pun mereka tuh juga bisa berteman. Makanya kan waktu habis jalan-jalan kan kami saling tukar IG itu. Jadi kami lihat itu biasanya habis acara, oh siapa sudah main bareng sama siapa gitu. Dan itu sebenarnya yang paling bikin kami seneng sih. Benar. Sebenarnya gini, kayak awal banget bikin JJJ itu kayak, ini sebulan sekali aja ya. Enggak deng, sebulan 2 kali deng, kayak gitu-gitulah. Terus kayak endingnya pas di minggu berikutnya kayak, JJJ ketiga itu udah seminggu sekali. Terus kayak habis itu kayak yang kayak aneh aja ya, kayak weekend nggak ada JJJ. Karena bagi kami itu juga refreshing kami itu di akhir pekan itu ya JJJ gitu. Jadi kalau agenda rutinnya ya pasti itu di akhir pekan. Kalau nggak Jumat, Sabtu ya Minggu. Jadi itu nanti mulai bulan Juli kemarin kami sudah berusaha buat ngeplotin jadwal tiap bulannya gitu. Jadi biar teman-teman yang mau join itu bisa siap-siap ya, aku mau ikut di bulan ini yang tanggal berapa kayak gitu. Jadi kalau di JJJ itu total pesertanya itu kami sesuaikan dengan rute yang akan kami datangi ya. Jadi kayak
sama yang ini yang kami ajak kerjasama itu sanggupnya berapa kayak gitu. Porsinya itu nanti pasti akan ada peserta lama dan peserta baru. Peserta lama itu artinya peserta yang udah pernah ikut di edisi-edisi sebelumnya. Nah kalau peserta baru memang yang baru pertama kali banget ikut di edisi itu. Biasanya perbandingannya berapa ya? Mungkin sekitar 75% peserta yang lama udah pernah ikut sama 25% yang bener-bener baru. Iya, tapi ya tapi ini yang sering aku tekankan itu kayak buat peserta yang baru pertama kali ikut gak usah khawatir, gak usah ngerasa gak kenal siapa-siapa. Karena yang peserta lama pun juga belum tentu saling kenal. Kan mereka kan berangkat dari edisi yang berbeda-beda. Jadi kan belum tentu sama ya edisinya dan belum tentu kenal. Bisa aja baru pertama kali juga kayak gitu. Karena apa? Karena biar kami bisa terbantu dengan peserta-peserta yang udah pernah ikut itu. Karena kan mereka udah tahu kulturnya JJJ kan. Jadi mereka bisa membantu kami buat ngerangkul yang lain gitu. Berdasarkan aura sih kalau kami bacanya. Ya, auranya cocok gitu. Kayak kodamnya nggak sih? Kodamnya. Kodamnya jalan, suka jalan nggak gitu ya? Yang jelas itu pertama tuh harus follow JJJ dulu. Karena menurut kami itu adalah niat paling awal tuh kalau mau ikut harus follow dulu. Sama kalau misalnya nanti kalau kan peserta terpilih itu kan bakal kami DM. Jadi kalau mereka nggak follow JJJ dulu tuh biasanya tuh DM-nya tuh masuknya tuh ke request itu loh, ke permintaan. Jadi sering kami tuh dulu awal-awal tuh juga beberapa kali ngelolosin yang nggak follow JJJ, tapi tuh banyaknya yang nggak kebaca. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau kepilih. Iya. Terus komen aja di postingan yang kami post itu biasanya Hamin 4 acara biasanya. Terus nanti kami pilihnya Hamin 2 acara. Terus kalau saran kami sih sebenarnya nggak wajib, tapi kalau bisa tuh akunnya tuh jangan di private karena biar kami bisa scanning tipis-tipis lah. Ini kira-kira bakal punya minat yang sama apa enggak gitu-gitulah. Kalau bisa juga first account. Iya kalau bisa juga first account karena beberapa kali tuh kami agak trauma kalau misalnya milih yang bukan akun pertama tuh terus rawan di ghosting kaminya. Iya. Alasannya kenapa pengen ikut itu karena jadi salah satu distraksi ya, karena abis putus gitu dari hubungan sebelumnya. Ya cari kegiatan yang bisa bikin happy aja sih gitu. Ya salah satunya bisa punya teman baru sih Mbak. Soalnya kan biasanya kan olahraga sendiri kan di rumah. Bisa ngobrol juga sih Mbak. Yang paling kerasa itu sih. Soalnya aku kan anak tunggal ya Mbak. Jadi di rumah ya cuma diem aja sih. Pas ikut ini jalan-jalan jajan jadi ada temen ngobrolnya gitu sih Mbak. Kalau misalnya nongkrong bareng tuh kami modelnya ini temenku kenalan, ini temenku gitu. Jadi ya itu kultur itu tuh yang kami bawa ke JJJ. Dan kebetulan teman-teman yang pada ikut JJJ itu tuh sekarang tuh kultur itu tuh udah gayung bersambut juga gitu. Udah mereka tuh udah yang beberapa kali pernah ikut tuh udah pada hafal tuh loh. Jadi tanpa kami suruh pun mereka tuh sekarang udah kalau ada peserta baru tuh nyambut, halo namaku ini. Jadi mungkin mereka tuh ngerasa waktu dulu pertama kali mereka ikut kan mereka bingung kan mau gimana memulainya. Tapi kami mulai dengan cara seperti itu menjembatani. Jadi mereka ngerasa oh aku dulu tuh waktu baru tuh dijembatani gini-gini. Oh berarti aku juga harus melakukan hal yang sama biar peserta baru tuh pada nyaman juga di sini gitu. Beberapa itu memang baru berjuang melawan trauma masing-masing kayak gitu. Terus stress release mereka ya jalan kayak gitu, ikut JJJ kayak gitu. Karena kan ketemu teman baru, terus kayak bisa ngelupain lah beban mereka sebentar kayak gitu. Karena kami juga sedikit banyak tuh juga mengamati peserta yang ikut kan. Iya. Jadi kayak yang awalnya ini pendiam, belum mau ngobrol sama yang lain, terus kami coba buat lolosin lagi, yang kedua, yang ketiga udah lebih ceria, terus lebih cair. Nanti tiba-tiba kan biasanya tuh cairnya tuh kalau JJJ itu pas makan barengnya, terus kan ngobrol-ngobrol. Atau biasanya kami juga sering di luar JJJ itu juga sering makan bareng apa gimana, terus tiba-tiba cerita ya kami dengarkan, terus sekarang udah pada membaik gitu ya, kami sedikit banyak juga mengamati tumbuh kembang pesertanya juga. Betul. Dan kami bukan siapa-siapa tapi kami juga merasakan kebahagiaannya. Karena ya pokoknya kami menyediain sarana aja ya. Kalau misalnya itu memang bisa membuat kalian lebih baik ya ikutlah kayak gitu.
Kami tidak menjanjikan apa-apa di Iya, acara ini. Iya, tidak menjanjikan apa-apa gitu. Teman jalan, teman jajan. Kalau JJJ itu kan emang formatnya kan kita ketawa-ketawa. Maksudnya kayak kita tuh melakukan hal-hal gila dalam artian gini. Misalnya kayak apa ya, hal-hal yang mungkin simple tapi kita bisa ngakak-ngakak bareng. Terus kayak misalnya sesimpel apalah pola-pola yang itu dulu mungkin kita lakuin zaman kecil. Tapi kita tuh kayak ekspresi di situ gitu loh. Jadi mungkin hal-hal sederhana itu yang mengingatkan kita di masa lalu, masa kecil kita yang pas belum punya masalah apa gimana ya. Jadinya mungkin itu sih yang bikin happy. Kami tuh nggak mau muluk-muluk. Kayak misalnya apa ya, bahkan kami tuh pernah di suatu edisi itu ditanyain sama salah satu peserta yang beberapa kali ikut walking tour lain yang ada jelasin sejarah budaya dan lain-lain tuh. Suatu ketika tuh kami pernah ditanyain, Mas JJJ itu value-nya apa sih gitu. Terus aku, apa ya Mas gitu tuh. Iya. Aku jadi mikir terus, apa ya value-nya JJJ itu? Value-nya itu kalian semua. Jadi kalianlah yang memberi value pada acara ini. Dan kami berterima kasih kepada semua teman-teman yang udah hadir dan jadi value bagi JJJ. Manfaat terbesarnya jadi seneng ini Mbak, apa? Bersosialisasi. Soalnya dulu apa ya, ketemu orang banyak itu ini ya, males gitu Mbak. Jadi sekarang udah seneng gitu kalau ketemu banyak orang. Sangat membantu sekali ya setelah life after breakup ini gitu, karena bawa kegiatan positif sih, dan nggak cuma di JJJ-nya aja, tapi kayak di luar itu pun kan jadi ketemu banyak orang, terus jadi ya nambah-nambah kegiatan yang lain ya. Salah satunya juga jadi lebih rajin olahraga, itu kan sangat-sangat positif ya gitu. Karena aku kan ikut JJJ itu dari akhir tahun kemarin ya. Setelah itu tuh jadi mulai rutin jalan kaki, mulai coba lari juga. Jadi kayak sekarang kerasa emosinya lebih stabil, terus kayak lebih bisa ya menghadapi masalah gitu. Karena ya ada stress relief-nya lah gitu. Terus jadi lebih suka ketemu banyak orang juga sih. Kalau sebelumnya tuh ketemu orang tuh kayak males deh gitu. Terus kayak ngerasa ya banyak alasannya lah. Tapi kalau sekarang lebih bisa dibilang hidupnya kerasa lebih ringan gitu. Buat teman-teman di luar sana yang lagi menghadapi mungkin masalah-masalah hidup kayak quarter life crisis atau life after breakup gitu, saran aku join aja di jalan-jalan jajan, karena kalian bisa menemukan banyak hal, banyak teman baru. Siapa tahu hidup kalian akan lebih berubah setelah ini, dan dijamin pasti seneng sih. Nggak bisa menjanjikan kesenangan, nggak bisa menjanjikan kalian pasti bakal dapat banyak teman. Pokoknya kalau misalnya kalian mau datang dan hadir ke JJJ, akan kami terima dengan terbuka. Siapapun kalian, sebisa mungkin akan kami terima. Sebagaimana kalian juga akan menerima kami dan menerima JJJ apa adanya.